Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Agus Daryanto. Kali ini saya berada di Museum Batik di kawasan Citayu. Ya, ini Museum Batik itu salah satu cagar budaya yang ada di Kota Pekalongan. Ya guys, sekarang saya sudah berada di dalam Museum Batik, dan di mana Museum Batik ini diresmikan langsung oleh Bapak Presiden kita yang ke-20, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya guys, mari kita masuk ke ruang pamer. Sekarang saya sudah berada di dalam ruang pameran dari Museum Batik ini. Ya, di dalam sini tuh terdapat banyak batik-batik yang bisa dipamerkan. Itulah terus. Kalau semisal motif batik khas Pekalongan sendiri itu motif apa? Jadi sebenarnya kalau dari khas Pekalongan untuk masyarakat Pekalongan sendiri, mereka lebih dikenal dari khas Pekalongan cuma satu, yaitu batik Jampra. Tapi sebenarnya ada dua, yaitu ada namanya motif Buketa dan juga batik Jelantang. Nah, kalau untuk batik Buketa sini yang sebelah sini, dan berarti satu rangkaian bunga atau serangkaian bunga. Yang Jelantang kan juga mungkin dan hasilnya masyarakat Pekalongan yang pada pun juga udah pada tahu ya bagaimana batik Jelantang tersebut. Nah, yang satunya itu ini batik Buketa atau dulunya disebut sebagai batik. Kalau semisal ini keistimewaan dari motif Buketa itu? Yang pasti kalau untuk motif Buketa sendiri itu banyak diminati karena memang di dalamnya banyak mengandung unsur flora fauna, dan biasanya untuk motif Buketa itu detail-detailnya sangat-sangat detail ya. Jadi untuk tangan desain itu sangat detail. Proses pembuatannya juga pasti Kalau ini kalau untuk ruang koleksi fotografi di sini menampilkan koleksi fotografi bisa dibilang beberapa daerah yang ada di Indonesia. Jadi untuk sekarang ini batik kan sekarang sudah dunia ya, makanya bisa dibilang hampir tiap daerah itu memiliki koleksi khasnya masing-masing. Walaupun memang bisa dibilang motifnya memang masih motif kontemporer, dan juga ada beberapa daerah satu dengan daerah lainnya motifnya hampir sama. sekarang saya akan pindah ke lokasi selanjutnya, yaitu di Gedung Pakorwil. Mari ke sana. Kembali lagi dengan Agung. Saya sekarang berada di Gedung Pakorwil, yaitu gedung bekas rumah presiden. Gedung ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Kota Pekalongan. Kita coba untuk mendekat lebih dalam. Gedung ini tuh emang gedung peninggalan kolonial Belanda, karena gedung ini memiliki arsitektur yang sangat-sangat mirip dengan bangunan-bangunan pada tempo dulu yang ada di Indonesia yang sangat bercorak Eropa. Karena bisa dilihat ini pilar-pilar yang besar itu salah satu bukti bahwa ini tuh merupakan ciri khas dari bangunan-bangunan kolonial. Rumah pejabat Presiden Pekalongan ini
mulai dibangun di era Presiden J. van der Epp yang menjabat tahun 1849 sampai 1852. Pembangunan gedung ini dimulai sekitar tahun 1850 dan Presiden George Johan Peter van der Pol adalah orang yang pertama kali memakai gedung ini. Rumah tersebut saat sudah tidak lagi digunakan sebagai rumah jabatan pembantu gubernur wilayah Pekalongan karena jabatan itu dihapus menjadi Bakorwil sejak otonomi daerah bergulir pada 2001. Dan sejak tahun 2017, gedung Bakorwil digunakan sebagai kantor BP 2MK wilayah 6. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya udah di Monumen Perjuangan Kota Pekalongan. Mari kita lihat. Monumen Perjuangan ini didirikan untuk sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dari para pemuda-pemudi Kota Pekalongan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena pada saat itu Pekalongan atau Indonesia yang sudah merdeka, kemudian banyak pasukan Belanda yang ingin merebut Kota Pekalongan. Nah, dengan monumen itu sebagai bukti tanda bahwa pemuda-pemudi Kota Pekalongan itu ingin mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Monumen ini dibangun untuk menghormati para pahlawan, terutama para pahlawan yang berjuang pada pertempuran 3 Oktober Kota Pekalongan untuk mempertahankan Kota Pekalongan dari Belanda. Karena pada saat itu Belanda kembali menyerang Kota Pekalongan, pada notabene Indonesia pada saat itu sudah merdeka. Dan monumen ini dibangun untuk menghormati para pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan biasanya pada tanggal 3 Oktober itu diadakan acara teatrikal untuk memperingati perang tersebut. Pembuatan patung monumen 3 Oktober 1945 atau lebih dikenal dengan sebutan patung monumen Pekalongan yang terletak di kebun lapangan Rojo adalah untuk menang para pahlawan yang gugur di medan peperangan dalam upaya untuk memindahkan kekuasaan dari pasukan Jepang pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peperangan antar Jepang dan rakyat Pekalongan disebabkan oleh pemerintah Jepang yang tidak mau menuruti keinginan rakyat Pekalongan. Isi keinginan rakyat Pekalongan ialah 1. Pemerintah Jepang harus menyerahkan kekuasaan kepada rakyat Pekalongan secara damai. Kedua, pelucutan senjata serdadu Jepang. Ketiga, jaminan keamanan terhadap serdadu Jepang setelah upaya pemindahan kekuasaan tersebut. Namun, ketiga tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jepang. Karena tidak digubris sama sekali, rakyat Pekalongan yang sudah memanas langsung menyerbu gedung Jepang. Akan tetapi, Jepang langsung menggunakan senjata mesin, sehingga masyarakat Pekalongan banyak yang gugur. Pada awalnya, nama masjid ini bukan Masjid Jami Aulia seperti sekarang, melainkan Masjid Galuh Randai. Oleh karena di sekitar masjid terdapat makam-makam dari sejumlah ulama, pejabat, tokoh masyarakat, dan pendiri dari masjid ini. Singkatnya, makam para aulia. Maka pada tahun 1980-an,
masjid ini resmi berganti nama menjadi Masjid Jami Aulia yang terus dipakai hingga sekarang. Dahulu kala, sebenarnya para ulama ingin mendirikan masjid ini di sekitar wilayah Kelas Urban. Akan tetapi, setelah para ulama melakukan sholat istikharah, para ulama memutuskan bahwa masjid ini didirikan di sekitar komplek makam Sapuro. Kali ini saya sudah berada di Beritain Walk, tepatnya di tempat loji atau biasa dikenal dengan jembatan loji. Jembatan ini tuh penanggalan kolonial Belanda. Jadi bisa lihat arsitekturnya yang masih digunakan banyak yang diangsi. Pada masa kolonial, Sungai Loji masih digunakan sebagai sarana lalu lintas yang menghubungkan daerah pedalaman dan daerah pesisir. Awalnya, jembatan masih terbuat dari kayu, namun seiring perubahan zaman, tampilannya berubah. Jembatan dibangun membentang di atas Sungai Kupang. Ini diperkirakan dibangun pertengahan akhir abad ke-19 sebagai sarana penyeberangan sepanjang 90 meter di depan bekas Benteng Saude yang merupakan kantor niaga pemerintah kolonial Belanda dan pasar Loji.